Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, berpuasa di bulan Ramadan ya tentu bukan hanya semata-mata dimensi religiusitas dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga harus punya dimensi kemanusiaan. Mengapa puasa sangat kuat meminta kita untuk menahan diri, bukan hanya dari menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari emosi. Sebagai manusia tentu setiap hari kita berinteraksi dengan banyak orang, baik yang dikenal maupun yang baru dikenal. Oleh karena itu tentu kita butuh kecerdasan komunikasi. Dalam konteks hubungan antar manusia, salah satu problem yang kerap kali melahirkan konflik sosial di tengah masyarakat, huru-hara, bahkan bisa memprovokasi kerusuhan dan perilaku kolektif lainnya adalah komunikasi. Berpuasa selalu mengingatkan kepada kita semua untuk menahan marah sekaligus bagaimana kita cerdas dalam CPM atau Communication of Privacy Management. Bagaimana kita mengelola komunikasi, kapan kita harus ofensif, kapan kita harus defensif, kapan kita harus memuji, kapan kita harus mengapresiasi, dan kapan kita harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial atau pernyataan-pernyataan yang bisa merusak hubungan antar manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu beragam. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, dalam konteks ini tentu kita paham sekali. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Maha Pencipta, sesungguhnya sudah menyeru kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia sekalian. Sesungguhnya kita diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Tentu lita'arufu, untuk saling mengenal. Nah, proses saling mengenal itu tentu dalam dimensi hubungan sosial sangat penting sekali. Antar suku, antar agama, antar bangsa, kerap kali lahir konflik yang sesungguhnya berawal dari ketidak saling memahami atau ketidakpahaman antar satu dengan yang lainnya. Dalam bahasa komunikasi, komunikasi itu perlu menumbuhkan yang disebut dengan mutual understanding, pemahaman bersama. Kenapa pemahaman bersama itu jadi penting? Karena kerap kali banyak hal yang kemudian bisa menyinggung perasaan, kemudian bisa melahirkan yang disebut dengan hate speech, ujaran kebencian, atau mungkin hoax, dan problematika komunikasi lainnya. Terlebih saat ini, saudara-saudara sekalian, kita sangat paham bahwa dunia ini sudah sangat difasilitasi oleh ragam kanal komunikasi. Sebut aja misalnya seperti social media, media mainstream, TV, radio, kemudian juga kanal-kanal komunikasi warga lainnya. Terutama sekarang yang disebut sebagai era keberlimpahan komunikasi. Hampir setiap hari kita berhubungan dengan digital. Dan informasi banyak sekali dan mudah sekali dipertukarkan. Proses sharing, connecting yang kemudian kerap kali melahirkan hal positif, tetapi juga di lain hal banyak hal-hal negatif yang perlu dimitigasi. Saudara-saudara sekalian, puasa adalah momentum yang paling tepat kita untuk meningkatkan kecerdasan komunikasi. Kenapa? Karena bagaimanapun kita tidak bisa egosentris. Kita hanya melihat diri kita. Kita harus berefleksi bahwa keragaman adalah keniscayaan. Kehidupan sosial kita, hampir setiap hari kita bertemu, kemudian berinteraksi dengan orang yang berbeda pikiran, berbeda perasaan, berbeda culture, tentu juga berbeda tingkat pengetahuan, sehingga proses ini membutuhkan yang disebut dengan manajemen
kenyamanan dan kepastian dalam konteks berkomunikasi. Dalam hal berpuasa, tentu berpuasa mengajarkan kita untuk kita berefleksi, kita kemudian menata diri, bukan hanya menata hati dan menata emosi, tetapi juga menata proses berkomunikasi. Bagaimanapun surat An-Nahl 125 juga sudah memberi sinyal yang sangat kuat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sesuatu itu dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik. Dan jika kemudian berbantahan, maka bantahlah dengan cara-cara yang juga baik. Sehingga berbeda pandangan seharusnya tidak kemudian justru melahirkan perbedaan yang mendalam dan meluas, tetapi bagaimana perbedaan itu bisa difasilitasi lewat cara-cara yang mengarah kepada kebaikan bersama. Saudara-saudara sekalian, berpuasa mudah-mudahan menempa diri kita, menguatkan personality kita, dan sekaligus menumbuh kembangkan cara kita dengan cerdas berkomunikasi dengan banyak orang lain. Ingat, dunia ini menurut saya dibangun dari kebersamaan, interaksi simbolik yang kemudian membutuhkan kecerdasan komunikasi, bukan hanya menyampaikan secara verbal, tetapi juga cara-cara yang sifatnya non-verbal, seperti bahasa tubuh atau body language, kemudian raut muka. Misalnya bagaimanapun raut muka itu bisa memancing kemarahan, apalagi kalau sifatnya kemudian jari jemari kita yang mengeluarkan pesan di sosial media. Sosial media itu sifatnya one to many communication, komunikasi dari satu ke banyak, dan juga bisa many to many communication, dari banyak ke banyak orang dengan model sharing. Oleh karena itu, maka berhati-hatilah menggunakan sosial media, karena apa yang disampaikan di sosial media pasti memberi yang disebutkan kontribusi pada baik buruknya kita di halayak luas. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.